Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Purwaningsih, NIM 203200238 dari kelas PGMIH. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo, yaitu Psikolog Pendidikan dengan materi konsep diri. Pengertian konsep diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang, terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu. Perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pengertian diri adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Gulo menyatakan diri sebagai suatu keseluruhan yang dirasakan dan diyakini benar oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu. Konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penaksiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Apa yang dipersepsikan individu lain mengenai diri individu tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang disandang seorang individu. Jadi, di sini konsep diri diartikan sebagai suatu anggapan yang mengarah kepada pribadi seseorang yang membuat ia dapat mengatakan pada dirinya siapa sebenarnya dirinya. Selain itu, konsep diri pada hakikatnya tidak terlepas dari dirinya sendiri dan upaya ia dalam memahami dunianya. Hakikat konsep diri. Dalam teori kepribadian, konsep diri merupakan hal yang sering dibahas serta dianggap besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada diri individu. Oleh karena itu, konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Komponen dalam konsep diri terdiri dari 5 komponen, yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang sesuai dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintetis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Proses perkembangan konsep diri. Menurut Surna, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan konsep diri akademik peserta didik. Antara lain, 1. Guru hendaknya dapat membangun suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, sehingga ia dapat mengoptimalkan potensinya. 2. Guru hendaknya dapat berhubungan baik dengan siswanya. Di dalam aktivitas belajar, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya di antara kehidupan pribadi peserta didik yang tengah berada pada tahap optimalisasi kemampuannya. Dengan demikian, guru dapat memahami apa yang menjadi keinginan, kekurangan maupun kekuatan dari peserta didik yang membuat guru dapat membantunya dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi peserta didik. 3. Guru hendaknya dapat membangun suasana belajar yang menantang.
ajarkan siswa agar dapat bersaing baik dengan dirinya sendiri maupun dengan temannya. Hal tersebut membuat ia belajar serta bekerja dengan optimal, belajar untuk mengerjakan tugas dengan baik, belajar dalam memahami kemampuan dirinya, belajar untuk tidak mudah dengan apa yang telah ia capai, serta belajar memahami kekuatan dirinya sendiri, serta senantiasa menghargai apa yang telah dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Rahmat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada dua, yaitu orang lain dan kelompok rujukan. Pada orang lain, jika seseorang diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan dirinya, maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Tetapi sebaliknya, jika orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak individu tersebut, maka dia akan cenderung tidak menyenangi dirinya sendiri. Walaupun demikian, ternyata tidak semua orang mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri individu tertentu. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan individu tersebut. Kelompok rujukan. Dalam suatu kelompok ataupun komunitas pasti akan terdapat norma-norma baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, setiap individu yang terkait dengan kelompok tersebut akan berupaya untuk selalu menyesuaikan setiap perilakunya dengan aturan atau norma yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut Harlock, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mengaruhi konsep diri meliputi kondisi fisik, bentuk tubuh, nama dan julukan, status sosial dan ekonomi, dukungan sosial, keberhasilan dan kegagalan, jenis kelamin, dan inteligensi. Pada kondisi fisik, kesehatan yang buruk dan cacat fisik merupakan yaitu suatu hal yang menghalangi individu untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga menyebabkan individu merasa berbeda dengan orang lain. Reaksi yang datang dari orang lain, terutama dari orang terdekat yang dianggap penting, akan mempengaruhi diri individu dalam melakukan penilaian terhadap kondisi fisiknya. Individu yang mudah sakit akan berbeda dalam menilai tubuhnya dibandingkan dengan individu yang tahan terhadap penyakit. Individu yang sakit mudah merasa frustasi dengan kondisi fisiknya. Kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi konsep diri individu. Bentuk tubuh, postur tubuh yang tidak sesuai dengan yang diinginkan mengakibatkan rendahnya konsep diri. Citra mengenai bentuk tubuh yang ideal telah menjadi harapan setiap individu terhadap dirinya. Nama dan julukan. Nama yang menimbulkan cemooh atau menggambarkan status keluarga yang minoritas dapat mengakibatkan perasaan rendah diri. Julukan yang negatif pada individu akan menimbulkan konsep diri individu menjadi rendah. Situasi sosial dan ekonomi. Individu yang merasa mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari individu lain cenderung mempunyai gambaran yang positif terhadap dirinya. Demikian sebaliknya, individu yang merasa memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah dari individu lain cenderung mempunyai gambaran yang negatif terhadap dirinya. Dukungan sosial. Ada atau tidaknya dukungan dari orang lain mempengaruhi pembentukan konsep diri terhadap individu. Keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun permasalahan, pemberian rasa percaya diri dan menerima dirinya sendiri. Sedangkan kegagalan akan menimbulkan perasaan yang kurang mampu yang menyebabkan penilaian negatif terhadap diri sendiri. Jenis kelamin. Pandangan bahwa peran yang dijalankan wanita lebih rendah dari pria menyebabkan menurunnya penilaian wanita terhadap dirinya. Namun, dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah terbentuk adanya konsep bahwa pria dan wanita memiliki hak perlakuan yang sama dalam semua bidang seperti pendidikan, pekerjaan, keterampilan, dan lain sebagainya.
Perlakuan yang sama akan sangat berpengaruh terhadap konsep diri individu tanpa memandang jenis kelamin. Terbentuknya konsep diri. Menurut Baldwin dan Holmes, terdapat beberapa faktor pembentuk konsep diri, khususnya pada diri remaja, yakni 1. Orang tua sebagai kontak sosial yang paling awal yang kita alami, dan yang paling kuat. Apa yang dikomunikasikan oleh orang tua pada anak lebih menancap daripada informasi lain yang diterima anak sepanjang hidupnya. Yang kedua, kawan sebaya yang menempati kedudukan kedua setelah orang tuanya dalam mempengaruhi konsep diri, apalagi perihal penerimaan atau penolakan. Peran yang diukir anak dalam kelompok teman sebayanya mungkin mempunyai pengaruh yang dalam pada pandangan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu masyarakat yang menganggap penting fakta-fakta kelahiran, di mana akhirnya penilaian ini sampai kepada anak dan masuk ke dalam konsep diri. Dan yang terakhir yaitu belajar, di mana muncul konsep bahwa konsep diri kita adalah hasil belajar, dan belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi dalam diri kita sebagai akibat dari pengalaman. Dalam perkembangan remaja, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah pembentukan identitas diri yang diperoleh melalui pemahaman tentang konsep diri yang dimilikinya. Konsep diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan remaja, karena konsep diri menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Konsep diri bukan bersifat genetik, namun mulai berkembang sejak bayi dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia yang dipelajari melalui pengalaman yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mungkin cukup itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.